Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan saya Bayu Andi Nurbastian. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mobilitas sosial. Nah, melalui model kegiatan pembelajaran Discover Learning, peserta didik diharapkan mampu dengan benar mendeskripsikan, menganalisis, mengevaluasi, serta mencari solusi tentang mobilitas sosial. Nah, pasti bertanya-tanya kan, apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial itu berasal dari dua kata nih. Yang pertama mobilitas dan sosial. Mobilitas sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu ada kata sosial. Nah, sosial ini mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi dari seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, lalu ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nih, kalian kan telah mempelajari pengertian mobilitas sosial dalam menemukan berbagai contohnya. Nah, mobilitas sosial itu ada mobilitas sosial yang positif dan ada yang negatif. Yang positif itu naik, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Sedangkan mobilitas sosial negatif atau turun, yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Nah, ini bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, yaitu yang pertama mobilitas vertikal. Nih, apa sih yang dimaksud mobilitas vertikal? Nah, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu social climbing, atau turun ke tingkat yang lebih rendah, social sinking. Nah, social vertikal ke atas itu atau social climbing itu adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang berstatus sosial yang rendah ke status sosial yang tinggi. Nih contohnya itu seorang karyawan karena prestasinya dinilai baik, kemudian ia menduduki sebagai kepala bagian manajer atau direktur suatu perusahaan. Nah, itu termasuk ke dalam mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Nah, selanjutnya mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Nah, proses social sinking ini sering sekali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Contohnya, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa, seperti itu. Nah, selain ada mobilitas vertikal, ada juga mobilitas horizontal. Nah, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas sosial horizontal ini merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, contohnya itu seperti kejadian yang menimpa seorang guru. Nah, jadi guru itu bertugas mengajar di sekolah yang ada di Bandung, lalu ia dipindahkan ke sekolah yang ada di Jakarta. Nah, di situ status sosialnya tetap sama, yaitu sama-sama seorang guru, hanya dipindahkan tempatnya saja. Itu kan juga mobilitas sosialnya juga berubah, seperti itu. Nah, lalu ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalian mungkin bertanya, mengapa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas sosial selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Nah, dalam setiap
masyarakat kecenderungan mengalami mobilitas sosial itu berbeda-beda. Ada yang masyarakat dengan cepat mudah mengalami mobilitas sosial, ada juga masyarakat yang cenderung sulit atau lambat mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Nah, ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu yang pertama itu faktor struktural. Nah, faktor struktural ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan seperti Insinyur Soekarno yang pernah menjadi presiden RI, lalu anaknya juga menjadi presiden RI yaitu Megawati Putri. Nah, selanjutnya faktor individu. Nah, faktor individu ini memiliki perbedaan dalam sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu ada faktor sosial. Nah, setiap perjuangan diawali ketidakpuasan kan. Nah, ketidakpuasan akan status sosialnya itu mendorong manusia untuk terus berjuang gigih. Nah, seperti itu. Jadi, faktor sosialnya itu mempengaruhi juga. Lalu dari faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Lalu ada dari faktor politik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Nah, faktor ekonomi yang dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Nah, salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan itu terbatas. Lalu dari diskriminasi. Nah, diskriminasi ini berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan dari suku, ras, agama, golongan. Nah, pada masa penjajahan terjadi diskriminasi nih pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Nah, masyarakat Indonesia yang disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda-beda dengan sekolah-sekolah dengan orang-orang Eropa. Nah, disitulah terjadinya penghambat faktor di mobilitas sosial, ada dari kemiskinan dan dari diskriminasi. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya berikan ini dapat dimengerti dengan jelas oleh kalian semua. Terima kasih.